Dan yo, balik lagi Parimatch News Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia. Dari mulai segala level, dari mulai usia muda sampai ke senior dan juga antusiasme fans di luar sana, pokoknya kita akan bahas tentang Timnas. So, kalau lu beneran cinta nih sama Timnas, lu harus nonton episode ini sampai beres. Dan sekarang kita bahas bareng-bareng. Pal, Timnas. Wih. Tim nasional. Timnas, tim. Tim nasional. Kita nggak usah tiba-tiba Nasional. di awal-awal langsung tebak-tebakan. Oke, Timnas. Sekarang kayaknya lagi ada di tren yang positif ya kalau dilihat ya. Maksudnya kita overview dulu antusiasme supporter dari yang awalnya Timnas mungkin udah jarang yang nonton. Sempat redup lah sih, apa namanya, animonya. Animonya sempat teredup. Terus sekarang kayaknya, lu ada nggak sih teman-teman lu yang ya mungkin cewek-cewek, cowok-cowok yang sebenarnya nggak kayak yang suka bola banget, tapi Timnas tetap ngikutin. Pas menang, posting juga. Ada. Mungkin karena timnas tuh levelnya nasional kan. Kalau dibandingin misal di Liga 1 kita dukung satu klub tertentu. Itu kan sifatnya regional dan personal biasanya. Karena misal lu tinggal di mana, gue tinggal di mana, dukungnya tim yang sama-sama kita tinggalin lah. Cuma kalau timnas kan levelnya nasional tuh. Jadi menurut gue suka ada istilah kemarin-kemarin, ini mah supporter FOMO. Iya. Iya. betul. Nah menurut gue juga nggak terlalu setuju karena buat dukung timnas gak ada yang FOMO sih. Ada yang FOMO sih. Ada yang orang FOMO sih. Indonesia. Kalau misalnya ada orang nonton timnas nih, terus udahnya ada konten kreator nanya tiba-tiba, Mbak kenal siapa aja pemain timnas? Gak ada yang saya tahu, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya mungkin memang Bener, pure bener. pengen dukung timnasnya aja. Iya. Nggak masalah. Cewek itu masih nggak ngerti offside pun ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dia nggak apa-apa. dukung kan. Sama halnya mungkin kalau misalnya kita nggak terlalu ngikutin olahraga MotoGP misalnya. Misal, terus Tapi, kemarin ada yang suatu saat nanti misalnya ada pemain ada orang Indonesia yang berhasil masuk ke MotoGP-nya misalnya. atau nggak kemarin MotoGP yang sempat Mandalika kan? Iya. Gue juga nggak ngerti ke kiamat, tapi gue nonton kan? iya. Karena jadi kebanggaan. Nggak masalah. Itu jadi sekarang tuh kayak kelihatan antusiasme supporter, netizen di sosmed semua kayaknya udah mengarah ke Timnas gitu. Itu hal yang gue senang banget, gue suka banget. Ya, dan mulai merembet ke bukan senior doang, tapi kelompok umur juga. Iya. kayak Orang mulai kemarin nonton tuh. mulai pada nonton, mulai pada ngikutin juga di sosmed. Iya. Kayak kemarin baru aja belum lama ini bertanding U17 Di Piala Piala Asia. Asia. Dan kita lolos ke Piala Dunia. lolos ke Piala Dunia. Aplaus tuh udah membuat adik-adik kita. Luar biasa. Wih, gila. Tidak lewat jalur tuan rumah Tidak sekarang, lewat jalur tuan rumah. tapi lewat jalur kualifikasi. Jalur kualifikasi walaupun akhirnya gagal ya di Ya, 8 dibantai Korea Utara 6-0. dibantai Korea. Cuma ya udahlah. Kita udah berhasil lewat menang lawan Korea Selatan, Betul. tapi kalah lawan Korea Utara. Memang Kim Enggak. Itu ya. kan Kim banyak dong. Iya, Banyak. Kim Jeffrey Kurniawan. Itu dia. Gini. Itu dia. Aduh, harus nyapuin. Tapi gimana Timnas U17 gua lihat ya yang jadi highlight tuh ya selain pemainnya kayak Vandra, Matthew Baker, Ghazali adalah nomor 7 gue lupa. Al. Bukan ada Ghazali gitu, dia pemain Persija tuh gue tahu. Iya enggak, selain pemain-pemainnya di highlight, Mata juga lumayan tertuju juga Coach Nova. Betul, karena Coach Nova ini lama bareng sama Sama Sintayong. STY sebagai asisten, terus tiba-tiba bukan tiba-tiba sih sebenarnya udah dari Tiba-tiba sih dia memang dari waktu itu ditunjuk jadi head coach untuk timnas U17 dan sebenarnya secara main oke sih menurut gue. secara main oke. Oke banget. Gameplay oke, cuma ya memang kalau misalnya ngomongin yang kita kalah ya banyak faktor ya. Iya. Maksudnya mulai dari mental, fisiknya sih Korea Betul, Utara. betul. Ngeri sih ya, banyak kontroversi juga ujungnya. Ini tuh apa namanya? Bener nggak sih kan Korea Utara negara yang tertutup? Bener nggak sih mereka umur segini kayak gitu? Karena memang fisiknya gila. Tapi satu hal yang gua notice di turnamen kemarin adalah berarti mentalitas. Mentalitas. Karena lawan Korea Selatan kita dapat penalti di menit 89. Walaupun itu nggak masuk dulu tuh. Nggak masuk tapi rebound. Di rebound. Terus juga di match selanjutnya match terakhir yang kita ngegolin di menit-menit akhir juga. Ya. Itu jadi kita punya nunjukin kalau anak-anak muda ini punya fighting spirit sampai akhir lah. Betul. Mereka nggak peduli. Misal di match terakhir pun kan kita menang ya. Ya, iya. Apa series? Gue lupa. Menang. Menang Semua berarti. Kita menang semua. Di match terakhir tuh yang itu kita udah pasti 2-0 ya? lolos. Ya, kita udah pasti lolos. Cuman lawan Afghanistan. Afghanistan. Oke. Kita udah pasti lolos. Jadi nurunin lapis kedua. Masih 0-0 tuh di menit akhir, barulah akhirnya bisa nyetak 2 gol. Ya, nah itu nunjukin mau lapis kedua mau apa, tapi kita tetap punya fighting spirit walaupun udah lolos ya, udah dipastiin lolos ke fase selanjutnya dan ke Piala Dunia nanti. Jadi itu sih yang gue highlight, salah satunya adalah Coach Nova bisa ngasih motivasi lebih berarti buat anak-anak
muda ini kalau mereka, karena biasanya kan anak-anak muda concernnya adalah di mereka terlalu jadi misal star syndrome, Ya, itu sih. mental, Itu yang gua agak ngeri sih. apalagi di Indonesia. Indonesia 17 ekspektasi tetap tinggi, Betul. lakukan kesalahan dihujat di medsos. dihujat. Udah gitu kita menang pun terlalu banyak pujian berlebihan juga Betul. kayaknya nggak oke. Apalagi Betul. umur-umur segitu kan masih apa ya, masih senang jadi artis lah gitu. Di umur-umur segitu disponsorin sama sosis siap makan tuh agak ini sih, Iya benar-benar. agak gimana gitu. Itu diundang Karena ke kayak gitu tiba-tiba nanti begitu mereka padahal udah berprestasi apa tiba-tiba megang kopi gitu kan, iklan betul, kopi. betul. Ya Tapi nggak mungkin salah, cuman jangan dulu lah. jangan terlalu berlebihan. Iya. Diapresiasi sangat boleh. Kayak dulu kan yang tim U19. U19. Angkatan Evan Dimas. Itu salah satu Dimas. inilah. Kita berharap itu jadi generasi emas dong saat itu. Iya, dan memang mainnya bagus. Main bagus banget. Bagus banget. Main bagus banget. Cuman ya pada akhirnya ada tur keliling kemana. Ya, Tum Nusantara lah, apalah Iya, itulah. tiba-tiba di acara pagi-pagi yang hei ada Betul, apa. betul. Itu sih, itu yang kalau gua agak menyayangkannya, fame terlalu diangkat kayak gitu berbahaya. Apalagi Iya. untuk yang usia muda. Jadi maksudnya itu banyak, maksudnya mental dan lain-lain kan dibentuk sejak masih kecil gitu kan. Kalau misalnya dari kecil ini mereka udah mentalnya gak kuat atau fisiknya jadi, karena mungkin lu pasti pernah dengar lah, misal pemain muda udah mulai dapat fame, mereka sering main kemana, main malam lah, mungkin ada yang disipliner dan lain-lain. Itu kan berpengaruh juga ke performa tuh pasti. Nah yang gitu-gitu yang mungkin harus kita lebih perhatiin lah untuk kelompok umur. Iya, iya, iya. Banyak hal lah ya, banyak hal selain dari apa namanya? Yang tadi tuh dari gaya hidupnya atau kalau dapat fame juga, Yes. sama yang harus diperhatiin juga kan. Ya misal anggaplah dia nggak Down syndrome kayak gimana, tapi nutrisinya, makanannya, Nah, kayak itu gitu-gitu. juga Kita sempat yang masih jadi kalah. polemik lah di Indonesia. Ada beberapa atlet profesional kita yang misal lagi ngefotoin habis makan nasi padang, Betul. Indomie, Itu, atau itu. misalnya mie instan gitu-gitu. Itu kan maksudnya kita harus perhatiin gizi lah, karena itu sangat diperhatiin. berpengaruh ke Iya, iya. apa namanya performa di Performa. lapangan. Oke, itu tadi timnas U17 ya bersama Coach Nova. Selanjutnya di bulan Februari kemarin kalau nggak salah, timnas U20 juga main di Piala U20, Asia Indra di bawah asuhan Coach Indra Safri. Tapi gagal. Ya, kita nggak lolos grup ya. Nggak lolos grup, terus dari 3 pertandingan nggak ada menangnya. 2 kali kita kalah, 1 kali kita imbang. Oke, kita tuh satu grup sama Iran, Yaman. Iran, Yaman, Uzbek Oke, kita kalah lawan Iran 3-0, 3-0, Uzbek 3-1 ya. Uzbek itu 3-1, oh ya. Dan 0-0 lawan Yaman. 0 lawan Yaman. Ya, itu U20 ini tuh kalau nggak salah ada kok yang beberapa pemain U20 dipanggil ini masih main di U17 kemarin kalau nggak salah. Evandra tuh salah satunya kalau nggak salah udah dipanggil ya di U20. Terus juga mereka kan pemain-pemain yang sebelumnya di Piala Dunia U17 kita yang waktu tuan rumah. Iya, betul. Ya kan, ada beberapa nama. Sekarang udah naik kelas ke U20. Jadi mungkin ekspektasinya cukup tinggi Iya. masyarakat. Cuma emang belum sesuai sama harapan kita. Tapi kalau gue lihat ada beberapa nama misal yang mereka cukup menjanjikan asal selama dipupuknya bener Ya, oke. agar kita bisa panen di masa depan. Karena jujur gue sangat berharap ada nama-nama Marcelino dan Rizky Ridho baru Betul. yang bisa moncer di timnas senior gitu. Tapi dan itu tuh kan dari 17, 20, 23 nanti. Nah dari kelompok umur seperti itu. Nah gue berharap di angkatan yang sekarang tuh ada mungkin, kalaupun gak semua, ada beberapa nama yang akhirnya bisa tembus ke timnas senior. Iya, iya, iya. Nah, ya itu soal pemainnya. Terus yang lumayan jadi perhatian juga adalah dari Coach Indra Safri ya, yang nilai gagal meneruskan tren positif dari Sintayong. Ya, dan tadi udah sampai kita mention juga, Indra Syafri ini kan pertama kali namanya mencuat waktu pegang Evan Dimas dan kawan-kawan di 2013 kan. Yang akhirnya ngalahin Korea Selatan 3-2 tuh. Walaupun ya banyak faktor lah, lapangannya. Iya, lapangannya becek banget gitu. dan lain sebagainya. Cuma permainan timnas saat itu sangat menghibur. Ya permainan oke, perlu diakuin. Betul. Dan Indra Syafri juga sempat pegang beberapa tim Liga 1, sempat pegang Bali United kalau nggak salah. Oke. Terus ada beberapa Liga 1 atau kelompok umur lagi juga. Jadi mungkin ada apa ya? Romantisasi masa lalu yang pengen coba dibalikin lagi. Indra Syafri udah kenal nih Ya. sama kultur kelompok umur di Indonesia, jadi dicoba lagi. Cuma mungkin memang ada beberapa perubahan yang agak noticeable sih. Kayak lawan Iran tuh kalau nggak salah mereka main 4-3-3. Sedangkan kita udah terbiasa 3-4-3 kan. Dan itu diubah di 2 match berikutnya. Lawan Uzbek sama lawan Yaman tuh kita main 3 back lagi, 3-4-3. Tapi salah satu yang paling gua notice adalah perbedaan dari Indra Syafri sama Sintayong ini. Indra Syafri itu terkenal dari 2013 itu dia suka possession football sebenarnya.
Oke. Jadi main build up dari belakang ke depan. Kalau lu nonton zaman angkatan Evan Dimas itu, golnya banyak yang cantik kan. Betul. Hasil Kayak dari permainannya juga build up oke. di belakang, tengah, depan finishing bagus. Nah, itu tuh mungkin coba direplika. Tapi ketika pemainnya memang beda nih saat waktu itu dengan yang sekarang, mungkin kita harus lebih ngelihat Ida Syafri mungkin harus lebih berusaha untuk adaptasi lah. Dan dia sebenarnya tunjukin dengan berusaha ngubah, tapi kan gak ada yang instan ya. Gak ada yang tiba-tiba bisa langsung dengan ubah formasi doang tiba-tiba langsung bagus gitu. Nggak juga. Jadi yang gue seneng adalah di U17 kemarin juga kita main ada 3 backnya, ada sempat transformasi jadi 5 back atau 4 back. Jadi itu tuh bagus untuk timnas senior karena kita punya roots berarti. Mereka dari kecil udah hatam sama formasi itu, sampai nanti misal masuk senior pun dengan formasi itu juga. Udah Itu biasa juga. adaptasinya lebih gampang lah dibanding misal di U17 dia pakai 4 back, di U20 dia pakai 3 back atau 5 back. Ketika masuk ke senior misal jadi 4 back tapi formasi di tengahnya 4-2 misal, gak 4-3. Itu kan maksudnya banyak faktor lah. Walaupun gue sangat mendukung kalau pemain adaptasi ya dengan formasi strategi apapun, cuma ketika punya roots, ketika punya basic, kayak misal kita tahu lah di timnas negara lain dulu Brazil terkenal sama Jogo Bonitonya, terus juga Inggris kick and rush, Belanda total football. Itu kan jadi ada rootsnya gitu. Kalau kita ngebentuk itu dari awal, pastilah gue yakin kita bisa petik hasilnya di masa mendatang. Ya. Itu sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya kayaknya apalagi yang adik-adik kita nih di U17 di U20, untuk ekspektasi saat ini sih kayaknya udah jangan terlalu dibebanin. Besar lah ya. Kayak yang Coach Noval lakuin, gak boleh buka medsos kan? Gak boleh buka medsos, dia bikin kayak gitu. Sama ya, maksudnya ya kitanya pun sebagai fans, sebagai supporter, gak usah terlalu narok ekspektasi berlebihan. Besar, ini harus juara. Nanti Piala Dunia nih masuknya U17. Kita harus bisa gimana? Udah aja, karena kalau menurut gue yang jadi kunci itu gue pengen si anak-anak ini tuh bisa konsisten dulu aja. Iya, dan mereka dapat pengalaman. Dapat pengalaman, ya nanti umurnya naik, bisa konsisten juga penampilannya masih oke. Karena itu yang kita nggak mau kejadian lagi arahnya Evan Dimas. Iya, jangan sampai Evandra Brastau, siapalah itu? Evandra apa ya itu? Gue lupa nama panjangnya. Evandra Dimas juga bukan, nggak semua anak Evan. Jadi senasib sama angkatannya Evan Dimas. Iya, itu sih menurut gue yang cukup penting ya. Dari kelompok umur ini, karena kita yang tadi juga pengen bikin filosofi sendiri. Betul. Dan ya nyambung juga nih ke tim senior, karena kan sekarang kalau kita ngomongin soal timnas senior, kita masih ada di kualifikasi Piala Dunia. Yes. Saat ini kita masih punya peluang juga sangat besar untuk lolos, at least ke round 4. Betul. Kalau langsung lolos mungkin agak berat lah ya kalau sekarang. Ngomongin soal timnas senior, tadi kan kita udah bahas nih Pak, kelompok umur sekarang lagi disiapin. Tuh. Sedangkan kalau timnas senior ini juga yang lumayan jadi kontroversi lah. Masih ada kontroversi dengan adanya naturalisasi atau pemain keturunan. Hasil oke. Hasil bagus. Betul. Hasil bagus, kita punya permainan bagus. Yang tadi secara animo, antusiasme penonton juga oke. Kalau menurut lu gimana? Ini cara instan doang kah atau? Nah, itu tadi yang gue bilang, gue pengen dari U17 atau kelompok umur lain bisa ngasilin Rizky Ridho dan Marcelino itu tujuannya. Jadi kita tahu lah, maksudnya research kita kalau misalnya cari yang keturunan terbatas pasti. Betul. Maksudnya siapapun nanti orang PSSI misal udah bukan Pak Erik, mereka tetap nyari-nyari, tetap aja ada batasnya. Pasti. Dibandingin kalau kita cari di dalam negeri yang melimpah lah, dari ujung ke ujung Indonesia tuh pasti ada bakat-bakat yang belum ditemuin dan lain sebagainya. Nah, gue tuh pengen, karena maksudnya di tengah era gempuran, bukan gempuran sih gue sebutnya, di tengah era banyaknya pemain diaspora juga, toh kita pemain-pemain lokalnya juga tetap bisa ini kok, show up kok. Ya kan, kayak misal tadi Marcelino, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya yang main bagus banget. Terus juga kita pernah punya nama-nama kayak Asnawi, Arhan. Terus misal di depan sempat ada Malik Rizaldi, Dimas Dajat, Rasananta, dan lain-lain. Itu kan hasil dari produk Liga 1 yang sukses terbilangnya. Nah, kita sih berharapnya dari timnas kelompok umur ini ketika mereka entar masuk ke liga nih, karena kan pasti tujuannya setelah U17 ini misal mereka dibubarin atau misal ya dibubarin si skuad yang untuk Piala Asia kemarin ke tim masing-masing dapat jam terbang nih misal. Kita berharapnya itu, atau setidaknya di Liga 1 tapi Elite Pro Academy-nya misal yang gitu-gitunya. Kita berharap mereka dapat jam terbang. Dan ketika jam terbangnya udah oke, mereka dapat kesempatan misal buat abroad atau misalnya buat ke tim yang emang Liga 1 tapi tim top level dan bisa main reguler. Itu kan bisa memupuk satu kepercayaan diri,
2 mentalitas bermain, terus 3 juga mereka lebih tajam buat ngambil keputusan di lapangan lah, karena match fitness, match sharpness dan lain-lain itu didapat dari hasil main sebenarnya. Ya, nah itu juga yang menarik ngomongin soal jam terbang. Ini juga yang jadi lumayan perbincangan lah, lumayan perdebatan. Pemain-pemain keturunan yang pada ada di liga-liga luar sana, liga-liga top juga, mungkin Eropa beberapa, cuma jadi cadangan mati. Beberapa nama lah ya. Beberapa nama. Kita beberapa nama jadi cadangan mati aja, jarang main. Tapi mereka tetap dipanggil sama timnas. Oke. Padahal mungkin ada juga yang ngebanding-bandingin, oh di Liga 1 juga ada kok si A nih yang mainnya oke. Ya. Kenapa dia nggak dipanggil gitu? Betul. Itu kan yang jadi Pro kontra. pro kontranya di situ gitu. Betul. Gue setuju sih, maksudnya di beberapa negara selain Indonesia juga ada beberapa yang misal ketika pemain yang nggak dapat menit bermain di klub tetap dipanggil. Banyak banget. Apalagi terutama di negara-negara yang ya menengah ke bawah lah, Oke. bukan top. Kalau negara top, mereka pasti lihat banget menit bermain. Benar, karena Nggak dipakai di ada klub. pun sebanyak itu. Nggak dipakai di klub bisa di-cut dari tim nasional mereka, Iya. timnas negara mereka. Cuma maksudnya kalau di kasusnya di Indonesia, itu kan balik lagi satu ke preferensi pelatih juga. Jadi mau misalnya siapa kemarin kita ambil contoh Nathan, misal Nathan Chouameni jarang main di Swansea tapi masih dipanggil. Itu kan mungkin karena anggaplah Patrick Kluivert ngelihat bahwa Nathan ini bisa main ke beberapa posisi. Satu pemain bisa nge-cover berapa posisi itu bagus untuk squad yang cuma 23 atau sampai 26 misal. Jadi dia bisa nge-cover beberapa posisi dan lebih fleksibel secara taktik misal, itu contohnya. Terus atau Marcelino walaupun dia nggak main tapi dia cukup dapat menit di U21-nya kalau nggak salah di Oxford tuh. Iya. Ya, sempat dapat menit walaupun di tim seniornya enggak. Nah, itu kan tapi dia setiap hari ketemu sama pemain-pemain tim seniornya di Oxford, pemain-pemain yang emang main di Championship di Inggris. Jadi pasti adalah yang bisa dia serap lah ilmu setiap harinya kan. Walaupun gue juga setuju kalau ada orang yang bilang tapi main itu penting. Karena main emang seberpengaruh itu, terutama kalau menurut gue pribadi, apalagi yang kelompok timnas kecil ya, di decision making sebenarnya. Kapan dia harus passing, kapan dia harus dribble sendiri, kapan dia harus shooting. Itu kan kalau nggak tahu jam terbangnya masih kecil, dia biasanya kayak masih bingung lah, apa nih gue lagi di posisi ini harus Iya, ngapain. iya, Ya kayak gitu-gitu didapat di pertandingan. Lama-lama instingnya juga jadi nggak kebentuk. Takutnya tumpul dan lain Betul, sebagainya. jadinya gitu. Gue berharap Ya itu sih. sama sih, gue ada di posisi yang ya 50-50 lah bisa dibilang. Apa ya? Kalau misalnya bisa dapat kesempatan main di luar negeri, tapi di tim yang grade-nya lebih kecil dibanding Eropa, misal di Asia dulu, tapi main reguler, nggak apa-apa ambil aja misal. Kalau bisa langsung kayak dulu siapa ya, Egy langsung ke Polandia, walaupun nggak dapat menit banyak juga, Witan juga sempat kayak gitu, terus akhirnya ke Liga 1 lagi kan, tapi dapat menit bermain. Ya itu maksudnya pro kontra lah. Kita bisa ngomongin ini panjang lebar, mungkin nggak akan cukup kalau misalnya kita di sini. Tapi menurut gua ada pentingnya dan ada apanya? Ya udah itu di tengah-tengah lah kalau Oke. kalau ditanya soal itu. Ya itu sih, karena kan kita juga ya tadi mungkin pemain-pemain yang lokalnya masih tetap dapat menit bermain. Tuh. Cuman ya ada beberapa juga kan yang pada akhirnya kayak Rando misalnya kiper. Ya. Ya udah, mungkin sekarang dia dapat kesempatan gimana caranya nih, ini udah ada Paes, Emil. udah ada Emil. Ya, Emil Audero, betul. Itu yang jadi sebenarnya gimana kalau menurut kalian yang nonton ya, si naturalisasi atau pemain keturunan itu sebenarnya berkah, sebuah gift atau bom waktu? Oke, pertanyaan yang menarik. Si Lada Mahir pasti pendapatnya macam-macam ya. Iya, karena ketika ini generasi ini selesai dan yang tadi misalnya ternyata amit-amit jelek-jeleknya U17, U20 nggak bisa dikawal dengan benar, ya mungkin kita balik lagi ke yang dulu gitu. Itu yang di awal. Nah, itu harapannya kenapa kita tadi di awal nekenin soal punyanya filosofi. Siapapun pemainnya ketika dia udah punya filosofi yang nerap di kepalanya, pasti bisa lah maksudnya untuk ngelanjutin itu di generasi-generasi yang akan datang. Karena kita nggak mungkin mau lihat Tom Haye main umur 40, Nah, itu makanya 35 ke atas gitu. masih ada yang muda-muda juga Iya. kan pemainnya. Cuman ya benar sih, kita berharapnya yang tadi kalau dari gue ya, gue pribadi berharapnya ya yang nerusinnya itu nanti ya yang sekarang di U17, di U20 mereka udah terbiasa dengan permainannya. Mereka nanti sempat ketemu mungkin main bareng sama ICS, main bareng sama yang lain. Dan akhirnya mereka udah terbiasa punya kualitas permainan yang oke. Iya. Nah, gue mungkin mau kasih satu contoh yang di Liga 1 lagi oke banget ya. Egy lah. Egy kan di klubnya Dewa United. Itu Dewa United punya pemain asing yang menurut gue grade A semua untuk di Liga 1. Benar. Dia ada Alexis Mesidoro, Jaja, Alex Martin, terus ada
siapa yang dari Jepang itu, Taisei Marukawa. Marukawa. Mereka kan dia kan dikelilingin sama pemain asing bagus, ke bawah bagus. Benar. Itu maksud gue yang kayak ketika lu misal kayak Marcelino ada di Oxford, nggak main pun dia pasti selalu main sama orang-orang yang kebiasa ada di championship kan. Benar. Nah hal itulah pasti ngasih dampak lah, kita pasti ke bawah oke, ke bawah enjoy dan lain sebagainya, bisa ditularin ke timnas semua ilmu yang dia dapat di klub kayak gitu. Walaupun misal nggak main, tapi kalau misalnya kayak Marcelino dapat kesempatan ditawarin nih untuk di loan dulu kemana gitu, misal liganya lebih rendah, liga mana bukan di Inggris atau Liga 3 Inggris misal Ligue 1, ya ambil aja nggak apa-apa. Kalau menurut gua ya, lu bisa main kok pasti. Ya itu ketika jadi, waktunya tiba. Benar, balik lagi ya, berkah atau bom waktu dari naturalisasi atau pemain keturunan ini kita bakal lihat aja, tapi ya kita doain semoga ini jadi berkah. Harapannya jadi hal yang positif, karena ya itu takutnya generasi ini habis, bagi lagi ke generasi dulu, apalagi yang lagi paling suram-suramnya kemarin di era dualisme lah, betul. Orang kacau banget. Nah, karena kan timnas juga bener, kita sempat ada di era dualisme yang lagi agak suramnya lah, terus sempat ada di AFF juga 2010 yang walaupun itu masih AFF tapi kita ngerasa itu oke gitu ya. Hegemoninya gede banget. Perjalanannya kayaknya seru banget nih kalau ngomongin soal timnas itu kan, all about timnas. Nah, makanya sekarang kita mau sedikit dulu, Bal, kita akan bikin Timnas All Star era 2000-an versi Parimatch News Podcast. Era 2000-an nih? Era 2000-an? Era 70-an gitu? Nggak 70-an ini. Ada bingung juga riset waktu ini ya. Karena jujur kan belum lahir juga saat itu. Iya, gue masih kecil. 2000-an awal aja gue masih kecil. 2000-an awal masih kecil. Jadi kita bakalan bikin formasi nih, line up All Star dari timnas sepanjang masa. Betul. Tapi dari era 2000-an, oke? Oke. Dengan formasi 4-3-3 kali ya, paling gampang. 4-3-3 boleh. Atau 4-4-2 lah. Timnas kayaknya. Lu mau 4-4-2? 4-4-2 lah. Boleh. Timnas kayaknya lebih cakep. 4-4-3-3 ya? Apa 3-4-3? Jadi banyak. Apa? Nggak jadi. Nggak usah. Kebanyakan. Kebanyakan. 4-3-3. Oke, formasi 4-3-3 ya. Timnas seperti biasa dari penjaga gawang dulu. Coba, lu punya nama nggak kira-kira? Kalau gua, karena kan kita pasti ada recent bias kan. Iya. Kita sering ngelihatnya pas akhir-akhir ini Hernando, Nadeo, atau Emil belum main di timnas sih, tapi gua sempat nonton dia main di Liga Italia. Kita kan pasti recent bias. Iya. Tapi kalau ngambil dari 2000-an nih, ada nama nggak yang menurut lu? 2000-an ya. Sebenarnya Pai sekarang kayaknya dia udah paling top player. Iya sih. Kalau secara skill dan segala macam. Cuman gue masih agak bingung tadi mau nempatin kalau nggak Pais atau nggak Kurnia Mega sih. Gue setuju lagi. Kurnia Mega saat itu di timnas dia salah satu nge-carry sih waktu itu. Bener. Mainnya bagus, refleks oke. Postur dapat. Kurnia Mega itu kalau misalnya kita bandingin sama kiper top sekarang, gue ya bakal sedikit miripin dia sama David De Gea kayaknya. Lu lihat gak sering pakai penyelamatan kaki? Penyelamatan kaki penyelamatan gemilang. Ada yang kita make one hand save itu terbang banyak banget dulu zaman-zaman Kurnia Mega. Iya benar, cuman minusnya dia nggak bisa build up. Ya itu kan di zaman itu memang belum sepopuler sekarang kan. Iya sih saat itu ya. Ya saat itu kiper dalam tanda kutip perannya masih terbatas lah, masih cuma kayak bukan cuma sih, maksudnya shot stopping aja. Gak kebanyakan main dari build up sekarang. Kalau sekarang kan kiper harus dituntut bisa passing akurat dan lain sebagainya. Tapi kita punya kiper-kiper bagus berarti ya. Kiper bagus banyak. Saat itu dulu gue ngefans tuh sama dia, suka masuk ke timnas cuman jarang jadi dapat tempat pertama. Ferry Rotinsulu, Sriwijaya. Gue suka sama ya mungkin ya, karena dulu pas nonton tuh dia banyak save okenya, sama penalti tuh dia sering save. Kalau satu tingkat di atas Kurnia Mega sama Ferry Rotinsulu mungkin kita ada Hendro Kartiko. Jedri Pitoy legend sih. Itu dua nama legend, yang di atas sedikit di atas Pitoy ya. Ini semarkus lah kayaknya generasi. Tapi si Markus. Oke sih kalau kita antara Pas atau Kurnia Mega antara Pas. Tapi kita tentuin lah salah satu lah. Kurnia Mega boleh. Kurnia Mega lah ya. Oke. Bisa gawang Kurnia Mega. Sekarang 4 back. Kita mulai dari back kanan dulu. Bek kanan kita juga sebutin kira-kira kita selain yang sekarang dulu pernah punya siapa ya? Zulkifli Syukur. Ya Jul 2010. Naswa tuh kiri ya? Naswa kiri ya. Zulkifli Syukur, terus kita sempat punya lagi. Kalau sebelum Supardi sempat masuk. Supardi duet sama Emery Doan. Itu duet gokil sih. Supardi Emery Doan, entah gimana mereka nongkrong bareng kali ya, ayam hari. Itu kayak ASEAN aja diacak-acak. Diacak sih itu sih. Supardi Doan. Supardi ya, terus kita punya lagi Supardi betul. Terus kita sempat punya di kanan itu
Ya kalau misalnya sekarang tapi ini Asnawi misal. Asnawi bagus banget. Asnawi bagus Di- banget. Dia terus ada nama siapa lagi ya di kanan? Kayaknya banyak. Siapa lagi ya? Gua rada lupa-lupa nih kanan. Kanan lumayan ini. Cuman oke kita tentuin lah ya. Kira-kira kalau ngelihat dari sekarang. Kira-kira siapa dari dulu kalau kanan? Kalau gua sih masih antara gua Asnawi atau Dix kayak. Oke. Kalau Verdong tuh kiri ya? Kadang kiri. Verdong kiri. Dix sih. Kalau misalnya memang yang komplit. Tapi gue beneran kepikiran pengen ngeduetin itu lagi Supardi sama Ridwan. Beda tapi ya secara kualitas. Tapi Lu bayangin kalau misal di kanannya Supardi Ridwan, kirinya Yakob bersaudara. Sayuri bersaudara. Wah, udah itu. kayaknya musuh bingung dah. Musuh bingung gitu dua. Mana yang dijaga? Mirip mereka. Siapa ya? Kalau gua Dix. Lu Dix. Oke lah, karena tadi kita kiper udah punya mereka. Oke, Dix. Dix sih. Bek kiri. Back kiri Fernando. Kayak udah semua nama. Perdebatkan sih. Walaupun kalau kita Iya nyebut sih. yang dulu-dulu mungkin ada Nasuha tadi lu sebut. Oke. Ortisan Solosa. Iya betul. Terus ada juga Isnan Ali dulu. Dan Ali. Errol Iba banyak banget sebenarnya. Banyak banget sih. Cuman kalau ngelihatnya secara kualitas mungkin Verdong. Verdong lah udah dia Oke. sekarang di timnas paling konsisten menurut gua. Iya. Back tengah. Nah, back tengah ini Gue pengen jadi Isis. sama JZ. Sih kayak dia. Dan gua mau dia sama tandem dia paling oke sekarang, Rizky Ridho. Gue sempat mikir gitu, cuman kayaknya back lama juga kan banyak juga sih, Pak. Iya, cuma Yang bagus-bagus. Rizky Ridho tuh talentnya eksepsional. Lu lihat deh. Betul. Dibandingin maksudnya lokal yang emang pure blood Indonesia ya. Iya. Di era-era dulu, Rizky Ridho di umur sekarang masih terkait di Kita tuh punya Hamka Hamzah, Maman Muhammad Abdurrahman. Abdurrahman. Terus kita sempat punya back tengah tuh Gunawan Dwi Cahyo. Betul. Atau di IF juga ya? Sama siapa tuh yang tinggi-tinggi nomor 28? Abdurrahman. Sulaiman, betul. Abdurrahman. Back tengah juga kita Iya sih. iya sih betul. Kita juga sempat punya kalau zamannya kita tarik lebih lama kayak bisa Robi Darwis gitu ya back Back tengah ya. tengah. Banyak sih. Ises, Rizky. Gua Rizky Ridho sih. Oke, itu karena mereka udah klop. juga Atau mau sih. ini ada era STY pemain lokal main Liga 1. Wahyu Pras. Wah, dia bener. Wah, tapi itu gokil kenapa? Ini badannya gede banget ya. Itu pemain nih, kenapa nggak dipanggil? Wah, itu kayak di body nggak jatuh dah. Gue begitu lihat dia masuk tuh pertama match lawan apa ya? Adalah pokoknya Sempat Cerita dia ya. ngegantiin di menit berapa? Wah, gila. Wahyu Pras gila itu. sih. Wah, Badan- badannya itu kan. Dia sekarang main kalau nggak salah PSIS apa ya? Apa lupa gue. PSS ya, lu. Gue lupa. Tapi enggak lah kalau lupa. Tapi honorable mention. Oke lah honorable mention. Oke lah, Ice sama Ridho. Oke, next yang di tengah sekarang. Nah, tengah ini mungkin nggak sebanyak belakang ya. Berarti Yang- 4-3-3 ya? 4-3-3 berarti ada satu gelandang bertahan dulu kita. Tuh yang bertahan. Kalau yang ada di era sekarang berarti antara Ivar Jenner, Joy, Pelupesi yang baru kemarin. Tapi kita baru lihat dia dikit. Kalau zaman dulu Ponario Astaman. Ponario Astaman ya masuk. Firman Utina juga bisa lah. Firman bukan DMF tapi dia Tapi lebih dia buat di situ juga masih. bisa. Tapi dia kalau luarnya mirip siapa ya? Pirlo mungkin. Jadi Iya. bukan yang kan Gattuso hajar-hajar kan. Benar. Oh, kita butuh yang hajar-hajar ya. Kalau gue sih pengennya ada tengah tuh yang rada Yang ada bengal tuh. ada bengal. Ponario lumayan lah. Ponario. Atau dulu di timnas nggak terlalu sih tapi Haryono. Haryono sempat masuk Ya timnas beberapa kali. Terus ada dulu yang gondrong-gondrong juga Makassar. Samsul Cerudin. Oh, iya. Nah, dia mirip-mirip tuh. Oh, ada juga yang gondrong-gondrong juga. Iya, gondrong-gondrong. Limbat. Enggak, Bakal main bola. tapi kalau Limban Musuh takut. ya, Musuh takut. agak. Dipelototin jujur takut. Tapi ya kita cari yang ini yang apa garangnya ya. Kalau yang 2010 itu berarti Ahmad Mustomi. Bustomi. Tapi Dia- kalau Bustomi sama Firman, gue lebih pengen Firman apa enggak? Enggak apa-apa lah kita Ya oke lah. garang-garang banget lah. Boleh lah. Film. Oke, Firman lah ya, Firman di tengah. Sisanya Depannya salah satunya gua mau Tom Haye kayaknya. Tom Haye. Oke. Karena beda kelas lah ya. Iya, Tom Haye dibandingin gelandang-gelandang sekarang yang kita punya aja, dia satu level di atas. Kalau kita ketemu Tom Haye 5 tahun sebelumnya, ini aja. Oh iya, itu Karena Tom Haye itu salah satu masalahnya cuma di fisik stamina menurut gua. Lu kalau main di Indo, lihat Tom Haye menit 60-70, udah merah banget ya. Apalagi kelima Sebadan-badan udah lu merah banget. Oke, Tom Haye. Satu lagi. Satu Tapi lagi berarti harus masuk sih. Emre Ridwan tapi sayap. Tapi tengah. Kan nanti kita di Sam juga punya banyak pemain. Aduh, Emre Ridwan sayap, gak bisa lagi. Menurut gua dia gak bisa main di tengah sih. Kalau kita mau yang di tengah terus dia oke itu misal contoh Egy. Terus kalau yang agak lama-lama kita bisa Kurniawan tuh striker tapi dia kadang
agak belakang, second striker. Eranya Evan Dimas tuh ada si siapa namanya? Kalau striker sih Bukan Van, yang kalau si Tanggang Oh, Masih. tengah ya? tengah. Oh iya benar-benar. Cuma dia ganti-gantian mainnya. Dulu tuh kan trio Evan Dimas, di tengah tuh Evan Dimas, gue lupa lagi. Julfiandi, Hargianto, Hargianto. Julfiandi. Aha. Itu trio tengah tuh yang bagus banget. Oke. Kadang ganti-gantian sama si Tanggang. Satu lagi berarti kan kita udah punya Tom Hei, kita udah punya Firman. Oh ini sosok-sosok leader juga nih. Kita butuh yang agak-agak energiknya kayaknya. Iya, sama kalau menurut gue yang agak apa ya, skillful dalam tanda kutip. Agak gue pengen tuh yang punya bisa rada gocap-gocek. Oh iya benar. Kayak modelan Marcelo tapi agak dulu siapa ya kira-kira? Talenta Papua berarti ya, talenta Papua Oh banyak sih. di tengah. Wait. Dulu ada V2 Kifak dalam tapi dia rada ke belakang. Terus ada siapa lagi ya? Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes bisa Ian Luis masuk. Cabes bagus. Ian Luis Cabes kayak Oke sih, boleh di tengah oke. boleh. Jadi Ian Luis Cabes, Firman sama Tom Hei. Iya, betul. Oke. Oke, setuju. Depan. Nah, ini banyak nih. Udah pasti gue mau satu Boas Solo. Itu udah pasti. Kakak Boci harus Depan. masuk. Nah, cuma kita punya opsi. Kita taruh Boas di kiri, depannya BP kalau mau. Depan BP boleh, depan BP. Karena BP Boas mending di kiri aja. Boas di kiri kan? Ya, Boas di kiri, oke lah. depan BP udah paling top lah. BP itu salah satu striker selain Boas ya. Hmm. Menurut gua yang emang pure striker. Iya. Kalau Boas kan dia sebenarnya bisa main di mana-mana kan. Di kiri sering, di kanan sering, bahkan second striker atau attacking midfielder dia juga pernah. Iya. Cuma kalau BP pure striker di depan, kita crossing, badan kecil tapi loncatan Betul. gila. Sundulan oke. Dan dia ala-ala itu sebenarnya dia dibilang lari cepet banget enggak, dia tendang enggak gimana-gimana, tapi ya itu aja dia punya insting striker juga. Betul. Bagusnya itu sih. Dan gue pernah kalau nggak salah pernah lihat podcast dia di mana gitu. Terus dia cerita kalau dulu tuh dia sebenarnya bukan striker, nomor 10 kalau nggak salah dia. Oke. Jadi dia punya passing oke juga berarti. Hmm. Nah itu salah satu striker yang menurut gue komplit lah. Iya. Boleh sih. Boas BP, nah ini nih sayap kanan berarti ya. Sayap kanan. terlalu banyak pilihan. Ridwan tadi lo sebut udah. Ridwan, kalau nggak kita bisa masukin Okto walaupun sering di kiri tapi ya di kanan bisa. Andi Firmansyah kita punya. kita nggak boleh ngelupain orang yang di tackle sama David Beckham. Oh, David Beckham nekal dia gitu kan. Kita nggak boleh ngelupain Betul. di era-era prime-nya. Kita masih punya lagi kalau buat sayap itu Irfan Bahdim juga. Irfan Bahdim bisa walaupun saat itu mainnya 4-4-2 kita. 4-2 saat itu ya. Sama Christian Gonzalez di depan. Oke. Terus ada juga Arif Suyono dulu. Tapi kayaknya kalau buat ini karena kirinya udah Boas ya. Ridwan sih kalau Boas. Ridwan oke sih. Ridwan oke sih. Tapi Ridwan itu adalah tipe winger murni. Kalau sekarang kan banyaknya inverted kan. Yang dia masuk ke tengah, shooting. Kayak kalau lu lihat di luar, Saka, Betul. misal Rodrigo, Vini gitu-gitu. Tapi Ridwan ini sampai ujung, crossing, disambut. Benar. Ridwan tuh tipenya kayak gitu. Tapi oke kalau lu mau masukin Ridwan. Perlu lah ya Ridwan lah ya. Ridwan oke lah. Oke, itu tadi berarti udah 4-3-3. Sekarang satu super sub deh. Karena kita banyak pilihan. Super sub yang ketika kita lagi buntu, orang ini masuk ada harapan. Orang ini masuk ada harapan ya. Wah, ini juga seru nih. Kayaknya kita harus perlu pemain yang bisa jadi pembeda selalu. Kalau dulu tuh 2010 tuh yang jadi super sub tuh Arif Suyono Ya di kanan. dari kanan. Terus Dulu ada Patrick Wanggai. Titus Bonai. Itu dia. Titus Bonai dulu dengan trademark jaring gawang. Bener. Acak-acak. Diacak-acak digoyang-goyang. Kita perlu satu super sub nih. Kita perlu satu super sub yang jadi pembeda ya. Tapi lu pengen pemain yang misal datang, maksudnya kita lagi buntu nih, mengharapkan dia memberikan sesuatu dan penonton lawan pasti kayak, wah siapa nih masuk sangar banget. Marinus Wanewar. Wah, bener sih. Dia di AFF berapa ya? Bener. Dia bagus juga main ya. Dan pemain komplit sih saat itu. Komplit. Cuma mungkin ada masalah indisipliner, nggak disiplin dan sebagainya lah. Boleh sih, Marino sih keren sih. Kalau kita mau agak skena dikit, Kalau kita mau agak itu dikit, kalau mau kita lagi modenya udah menang mau bertahan, Wahyu tadi. Wahyu. Bener. Oke, kita masukin Marinus. Oke sih. Oke, coach sekarang. Sintayong ya. Kayaknya dia soalnya jadi salah satu pembeda yang cukup konsisten. Betul. Selama ini dulu kita punya Alfred Riedel.
Ya, almarhum Alfred Riedel. Terus kita juga Ahmad Darmawan. Ahmad Darmawan, Coach RD. Terus Sebelum kita Sintayong, sempat juga Jackson F. Tiago, Jackson Etiago. sempat juga Sebelum Sintayong, Luis Mia kita. Luis Mia juga. Cuman ya mungkin yang ngasih Dampak. dampaknya lebih besar. Terus Dan jujur ngebawa Indonesia naik level. naik Sintayong. level Sintayong ya. Walaupun private kan kita belum tahu sekarang. Iya. Karena masih terlalu bentar loh. Terlalu dini lah untuk kita nilai. Cuma yang bisa bawa Indonesia naik level sejauh ini Sintayong. Oke. Benny dulu, kita dulu Benny Dulu, sempat itu. Betul, bagus juga dulu. Bagus juga, legend juga. Tapi untuk kali ini karena ya tadi ya faktor kita lihat nih kayak gimana Sintayong. Sintayong sih. What? Oke, so itu tadi line up ya. Line up All Star, all time dari timnas era 2000-an versi Parimatch News Ya. Podcast. Sedikit aja Pal, harapan dari lu nih kira-kira buat timnas ke depannya itu overall ya dari segi pemain, dari segi tim. Mungkin kalau kita ambil per periode, gue berharap dalam 5 tahun ke depan kita bisa berprestasi. Oke. Which is misal dapat piala, entah piala Asia, AFF pun nggak, is okay, berprestasi dalam 5 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan gue berharap kita dapat selalu menghasilkan pemain-pemain muda berbakat yang bisa ngegantiin peran senior-seniornya di timnas senior. Dan dalam misal 20, 30, 40 tahun ke depan kita langganan Piala Dunia. Harapannya. Itu harapannya ya. Harapan. Oke, kalau dari gua nambahin sedikit sih dari sisi lainnya, gue juga berharap masyarakat nih mau nanti kita menang kalah tetap ngasih dukungan yang oke buat Itu timnas. penting. Biar apa namanya lebih hidup lagi juga sepak bola Indonesianya secara keseluruhan dan pastinya bakalan makin komplit lah dari segala sisi gitu. Tapi kalau misalnya memang ngerasa ada yang kurang, dikritik sangat wajar. Ya betul, dikritik sangat wajar. Tapi sewajarnya. wajarnya Dikritik wajar dan bisa sewajar. selalu apa namanya menghidupkan atmosfer timnas ya. Ya, terutama. pokoknya jangan head speech, rasis gitu-gitu jangan. Ya. Oke, jadi itu tadi guys kita udah bahas tentang timnas, all about timnas mulai dari tadi kelompok umur, terus kita juga bahas yang tim dulu pemain-pemainan dulu sampai supporter yang sekarang udah kayak gimana. Betul. So kalian juga boleh ceritain nih, kalian punya pengalaman apa, punya pandangan apa tentang timnas? Misalnya kalian dulu pernah ada di stadion mana nonton support timnas, kalian boleh ceritain juga di Atau harapannya juga untuk harapannya juga boleh. tahun-tahun mendatang. Dan itu thank you Pak, kita udah ngobrol-ngobrol Thank you. tentang timnas, mudah-mudahan Suatu Garuda- saat, mudah-mudahan suatu saat kita undang PT Clever. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Boleh. Gak ada yang tahu. Oke, kita juga berharap Garuda bisa terus terbang tinggi. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai beres. Jangan lupa kalau kalian mau lihat nih update tentang timnas juga, itu bisa follow sosial media kita di PMIN_news. Di situ juga banyak tulisan tentang timnas, sepak bola lokal dan juga internasional. Thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.